Halo teman-teman, ketemu lagi sama Davina dari Principal RADC. Nah, hari ini saya ditemenin sama teman-teman dari OCBC NISP. Nah, di sini ada Olivia, ada Rahma, sama Livi. Halo. Ya, nah mereka ini bagian Secure Loan Manager sama Secure Loan Officer. Ya, jadi bagian-bagian yang di KPR-nya NISP, OCBC NISP. Nah, kita sekarang hari ini lagi mau bahas nih yang lagi agak panas. Apa sih? Kayaknya ya. Berdasarkan pengalaman, banyak yang tanya nih tentang selingkuhan. Bukan selingkuh bang, bukan selingkuh agent property, tapi beneran selingkuh ya kan. Jadi ada netizen yang tanya tuh kalau misalkan selingkuhan, jadi ada cewek nih selingkuhannya si bapak Mr. X gitu ya, terus dia minta dibeliin rumah. Nah, cuman si bapak X-nya ini nggak mau beliin cash ceritanya. Terus ya selingkuhannya tanya bisa nggak sih di KPR-in gitu. Nah, itu kira-kira gimana nih OCBC NISP nih? KPR ya. Iya, agak susah ini ya. Ceraiin dulu. Iya betul sih gitu. Ceraiin dulu kisahnya baru marry gitu. Iya. Sering terjadi di kota-kota besar sih. Lagi booming sih. Iya lagi agak susah ini. Kalau kata orang itu durian lagi musiman, selingkuh juga lagi musiman gitu ya. Lebih susah lagi tuh makanya berarti kalau selingkuhan ceritanya kalau misalkan ada yang mau beli nih, yang Mr. X-nya mau beli lewat KPR, terus dia pakai atas nama sertifikatnya atas namanya Mr. X-nya nih ceritanya nih. Nah, terus kira-kira yang selingkuhannya nih bisa dapat apa kira-kira kalau Mr. X-nya sampai tiba-tiba sudah nggak jadi sugar daddy lagi ya? Sebenarnya nggak dapat apa-apa ya. Nggak dapat apa-apa ya. Rugi juga sih sebenarnya sih gitu sih. Kan dia juga rugi jadi selingkuhan ya sebenarnya. Mendingan dinikahin. Iya, kayak gitu sih. Dan juga kalau mau KPR kan mesti tanda tangan istri sah juga. Betul. Jadi biarpun dia ambil pakai namanya Mr. X, itu mungkin nggak apa-apa ya waktu ambil ya, dia tanda tangan sendirian ngambil kalau pada saat ngambil KPR itu pastinya kan harusnya pakai nama Mr. X itu atau istrinya. Nah, dan nanti pada saat tanda tangan akad dan itu harus keduanya suami istri. Jadi selingkuhan hadir itu dua-duanya. Harus. Jadi yang pasti pakai nama selingkuhannya itu udah pasti nggak bisa sih. Makanya rugi banget ya. Iya, saya rugi. Itu kalau misalnya pakai nama selingkuhannya ya Ci, itu kan dia kan semisal X-nya ini suatu ketika putus tuh. Nah, terus dia nggak mau bayarin KPR, padahal sisa 10 tahun. Yang bayar siapa coba? Udah pakai nama selingkuhannya. Terus dia bayarnya juga susah. Nanti kalau macet pun sama selingkuhannya juga kan. Si cewek ini juga yang jelek sih gitu sih. Agak susah aja agak susah. Iya. Terus nih, kalau misalkan yang jadi debiturnya nih ya, ternyata pekerjaannya misalkan nih ngomong jaksa gitu nih, atau misalkan dari lagi booming. Iya, makanya jaksa, polisi, hakim gitu-gitu tuh katanya kan susah tuh kalau mau ambil KPR. Kalau mereka ini nggak ngomongin selingkuhan ya ceritanya ya, ngomonginnya kan Profesinya jaksa. Gitu ya. Kira-kira gimana tuh? Ya sebenarnya sih bisa diajukan sih Ci, untuk jaksa, hakim itu masih bisa diajukan, tapi memang butuh proses satu level approval deh. Gitu. Ya pejabat misalkan yang lebih senior. Iya betul. Lebih senior. Lebih senior, lebih jabatannya levelnya lebih tinggi juga sih. Berarti itu kayak jaksanya harus kayak kasih penyertaan ini ya, rekening korannya dia juga. Pastinya sih Ci. Ya kayak pengajuan kayak karyawan aja sih sebenarnya. Pastinya kayak slip gaji, terus surat keterangan dia bekerja sama rekening koran paling 3 bulan terakhir aja cukup. Oh 3 bulan terakhir aja cukup. Oke, siap. Nah makanya nih buat para Mr. X ya, jadi kalau janji katanya selingkuhannya mau dibeliin rumah, ya sebenarnya nggak mungkin bisa.
kecuali kecuali cash ya. iya kecuali belinya cash, atau kalau misal memang si Mr. X ini, si sugar daddy ini emang dia dari awal sudah ada perjanjian pisah harta sih dengan istri yang sahnya. Nah itu kan kalau sudah ada perjanjian pisah harta, istri sahnya itu kan nggak perlu ikut tanda tangan. Gitu. Itu baru bisa jadi celahnya. Iya, gitu. Gimana enggak? Tapi tetap nama Mr. X-nya loh, Iya, bukan nama oke. selingkuhannya. Iya, betul. Jadi memang bisa Berarti kalau udah putus pun juga selingkuhannya nggak dapet apa-apa. nggak ada Iya, apa-apa. iya. Iya, Oke. Mr. X-nya dapat rumah. Oke. Iya. Oke deh, ya jadi gitu teman-teman. Kalau Anda jadi selingkuhan, ya mulai dilempengkan lah, ya, dihalalkan aja. Nggak apa-apa yang kedua gitu ya. Poligami kedua yang ya, penting dapat restu dari istri pertama gitu. Nah iya, ketahuan istri pertama makanya ya. Kira kalau jadi istri sah nih ya, kan pengen tahu suaminya ini selingkuh apa enggak, atau jangan-jangan ada pendapatan yang mengalir kemana gitu kan. Nah kira-kira ada tips gak kalau dari orang bank nih ceritanya nih? Tips and trick ya Ci, buat tips and bini trick. sah biar dia tahu kalau selingkuhannya tuh beliin rumah atau enggak gitu Oke. sih. At least tahu lah ya. At least tahu. Iya ya, kalau suaminya beliin rumah Iya. atau enggak ya. Gimana Ci? Ya sebenarnya sih susah ya kedeteknya juga, apalagi laki-laki itu kan dia punya uang 1001 cara. ya, Iya, ya, awal lagi betul sih. ya kalau pastinya kalau beli rumah pakai atas nama selingkuhan dan belinya cash, ya mungkin nggak akan kedetek juga ya. Tapi kalau pakai atas nama si Mr. X. Mr. X itu X-nya. sendiri, terus dia beli tanda tangan sendiri, Belinya cash ya Belinya ceritanya cash ya. ceritanya belinya cash ya, karena kan Nah. KPR kan nggak bisa, Betul. nggak ada bisa harta ceritanya gitu ya. betul. Nah, nanti pada saat dia mau jual asetnya, itu pasti akan Ketahuan. manggil Manggil istrinya. Iya, ketahuan nih betul. Jadi istri sah tuh perlu pertanyaan kalau tiba-tiba suaminya bilang, Bu, apa yang beli ini apa pakai pisah harta, yuk kita. Nah itu perlu pertanyaan tuh, Iya, kenapa dia tiba-tiba kenapa mau pakai nih? pisah harta. Gitu. Jadi Kenapa? biarpun udah nikah pun dia sebenarnya bisa ya untuk Bisa. ngajuin Iya. apa pisah harta kan? Bisa sih, karena Sekarang pisah udah harta. bisa sih katanya. Iya, sekarang pisah Kalau harta misalkan udah nggak bisa. mau, terus habis gitu tiba-tiba disodorin kopi nih, ini saya. Kopi sianida sih. Iya. Biar istrinya nanti nggak ada lah kan. Kena Tapi jadi jangan. bahagia. Yang ada istri sah meninggal, suaminya Kan bisa jualin kawin sendiri kan lagi. sebetulnya. suaminya masuk penjara tapi. Selingkuhannya dapat semuanya. Nggak gitu bisa ya. loh, karena kan sertifikatnya atas nama si suami Iya, kan. Jadi mau nggak ada nggak mau hubungannya kan ya. harus harus Turun waris turun ya, waris turun dulu, waris. betul. Betul. Ke anak-anaknya nanti kan. Nanti anaknya yang bertanya lagi nih, Papa buat apa ini Pak? Gitu. Muter lah. Sebenarnya panjang Drama sih, ya. iya jadi drama sih gitu. Emang. Yang jelas ya Ci, kalau semisal buat bini-bini di Indonesia ya, ya ampun. Ya ampun. Kalau semisal dia punya selingkuhan ya, pasti kan dia akan transfer uang yang rutin per bulan di rekeningnya. Oke. Nah itu perlu terbuka untuk rekening. Oke, makanya Ini harus tarik tahu ya rekeningmu. pendapatan suami itu Iya, berapa. ya. betul. Buat apa aja. Jadi kalau istri sah itu harus yang memang rada detektif gitu Oh, sih. Iya, iya. Terus kalau semisal dia udah beliin rumah buat selingkuhannya ya, pasti dia alasannya mau keluar kota lah, mau pergi oke. sama temen lah, mau pergi ke Masa tempat punya baru. rumah gak dinikmatin kan Iya, nggak mungkin. rumah baru dia Oke, pasti sering siap. pergi. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda kayak gitu, itu perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Perlu dicari lagi sertifikatnya di rumah ada nambah 1 kan. Nah, gitu. Benar-benar. Saya nggak mungkin di bank ya ceritanya kalau KPR ya. Iya. Iya, betul. Ya kalaupun mau di KPR kan kekeh nih, misalkan selingkuhannya tetap mau di KPR kan dan mau pakai nama dia, ya mau nggak mau ya harus di review keuangannya dia, dianalisa apakah dia punya pekerjaan tetap atau dia punya usaha juga, paling nggak minimal 2 tahun gitu sih. Oke. Iya, Oke. jadi kita tetap akan mereview. Semisal nih si selingkuhannya ini tetap ngotot, aku beli rumah dong, cuma kan pakai nama kamu kan nggak bisa. Ya udah, kita nganalisanya pakai nama selingkuhannya ini, Oke. gitu. Cuma Oke. ya tetap kita analisa untuk keuangannya sih. Kalau dia pengusaha ya kita analisa omset.
Kalau emang dia kerja sebagai karyawan yang sah, yaitu kita analisanya dari gajinya dia gitu. Nanti kan bisa dibikin perjanjian sendiri sama selingkuhannya kan. Kamu tiap bulan transfer aku segini buat angsuranku gitu. Aduh, semoga kita yang di sini nggak pernah diselingkuhin aja. Amin. Jauh-jauh dari itu ya. Jauh. Oke, sip. Iya. Oke, gitu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti di acara kita yang lainnya. Bye-bye.